Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin dari ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas 10A, siapa? Kevin ya. Kevin bisa memimpin doa terlebih dahulu ya, Nak. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah mudahkan dan juga Allah ridhoi jalan kita untuk menuntut ilmu. Nah, ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kelas 10A, yang pertama ada Bunga hadir, kemudian Benny hadir, Dina, Kevin, Lina hadir, kemudian ada Dinda. Oh, Dinda nggak hadir. Dinda ada yang tahu nak kenapa? Oh, sakit apa nak? Oh, nggak enak badan. Kita doakan ya anak-anak, semoga Dinda cepat sembuh sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat mengikuti pembelajaran bersama-sama kita kembali. Nah, pada pertemuan hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang pengoperasian peripheral web. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Tapi tenang, kuis ini Ibu nggak menilai, cuman Ibu hanya pengen tahu seberapa pengetahuan anak-anak tentang materi ini. Nah, untuk kuisnya kita pakai aplikasi Quizizz ya anak-anak. Itu di WA group sudah Ibu bagikan link. Anak-anak tinggal klik saja. Sudah semua ya? Oke, sudah. Nah, ini ada nama, nanti anak-anak isikan nama, kemudian bisa diklik mulai game. Nah, ini Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis ini. Bisa dimulai dari sekarang ya. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ini sudah menjawab semua ya. Oke, baik. Dari sini sudah muncul skornya. Nah, tertinggi siapa ini? Kevin ya. Tapi masih banyak yang salah. Ini masih salah 5, salah 6 dan lain sebagainya. Jadi anak-anak belum terlalu memahami ya materi tentang pengoperasian peripheral web. Dari sini ada 10 pertanyaan ya tadi. Nah, ini masih banyak yang salah. Nah, nomor 3 ini sudah benar semua. Nah, nomor 5 belum ada yang benar ini ya. Kemudian nomor 7 juga. Nomor 10 nih banyak sekali yang terjebak. Ini sebenarnya pertanyaan yang mudah. Mungkin anak-anak terjebak ya dengan pilihan yang ada di sini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Dari nomor 1, ada yang mau membacakan dan menjawab soalnya?
belum ibu tunjuk ya. Nanti yang menjawab ibu kasih nilai tambahan ya, keaktifan. Nomor 1 ada yang mau jawab? Oke, dengan siapa? Benny. Oke, Benny bisa dimulai. Nggak apa-apa kalau salah, nggak apa-apa ya. Benny menjawab B. Nah, kira-kira jawaban Benny benar apa salah? Oh, salah. Terus jawaban yang benar apa? C ya. Ternyata C juga masih salah ya anak-anak. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A. Perangkat tambahan yang digunakan untuk keperluan lain untuk meningkatkan penggunaannya. Nah, jadi peripheral komputer adalah perangkat atau alat komputer, alat tambahan yang digunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk mencetak, yaitu menggunakan apa? Iya, printer. Terus kemudian ya bisa juga untuk keperluan scan misalnya, ya perangkatnya yaitu iya mesin scanner itu ya. Nah, kemudian kita lanjut nomor 2. Oke, siapa? Dina ya, Dina. Bisa dimulai, Dina. Jawaban Dina benar apa salah? Oh, salah. Yang benar adalah iya, yang mouse ya, Dina ya. Jawabannya yang A. Jadi peripheral input itu adalah masukan, iya. Jadi jawaban yang benar itu yang mouse. Kalau printer, monitor, speaker, dan LCD itu termasuk peripheral output ya, atau keluaran. Karena printer itu apa? Menghasilkan ya, menghasilkan kertas. Monitor menghasilkan tampilan ke user, iya. Terus speaker, iya, suara. Terus LCD, iya betul. Kemudian kita lanjut yang nomor 3. Ada yang mau menjawab? Oke, Kevin. Nomor 3 apa? Iya betul ya. Jawabannya adalah printer ya. Ini sudah banyak sekali yang benar. Menghasilkan hasil cetakan itu adalah printer. Kalau speaker tadi suara ya. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini yang banyak yang benar, udah banyak yang benar ya. Nah, ini kabel ini biasa sekali kita gunakan sehari-hari ya, untuk pencharger, untuk transfer file atau data dari laptop ke HP. Nah, ini bisa pakai kabel ini. Nah, ini dinamakan apa ini? Iya betul sekali, USB. Kalau RJ45 biasanya digunakan untuk, ada yang tahu? Digunakan untuk kabelan ya biasanya. Kalau PS2, ada yang tahu PS2 digunakan untuk apa? Oh, nggak tahu. Dari PS2 itu bisa digunakan untuk mouse ya. Jadi mouse itu bisa menggunakan USB, bisa pakai PS2 juga bisa. Terus lanjut nomor 5. Nah, ini siapa yang mau menjawab? Oke, siapa? Lina. Oke, Lina bisa dimulai. Iya, jawaban Lina apa? B. DB9. Kira-kira jawaban Lina benar apa salah? Salah ya. Terus yang benar? Oh, masih salah ya. Dan di sini jawaban yang benar itu adalah PS2. Nah, ini biasa digunakan apa tadi? Untuk mouse ya. Kemudian soal nomor 6. Ada yang mau menjawab? Oh, nggak ada yang mau menjawab. Iya, siapa? Bunga lagi nih, yang lainnya ayo. Oke, Betty bisa dimulai ya. Betty menjawab apa? Kira-kira jawabannya berapa salah? Salah. Nah, ibu tanya dulu yang main peripheral ini artinya apa? Coba ada yang tahu main peripheral itu artinya apa? Nah, jadi main peripheral itu adalah perangkat utama atau perangkat yang harus ada. Jawabannya berarti yang apa? Nah, jawabannya yang benar adalah yang C. Monitor, keyboard, dan mouse. Jadi itu harus ada ketika kita mengoperasikan komputer. Nah, tanpa perangkat ini kita nggak bisa mengoperasikan komputer ya. Coba kita lihat yang jawaban A. Printer, scanner, webcam. Nah, tanpa ketiga alat ini
kita bisa ya mengoperasikan komputer ya. Yang B juga tanpa scanner, tanpa mikrofon itu kita bisa untuk mengoperasikan komputer ya. Begitu juga dengan yang D, speaker. Tanpa speaker pun kita juga bisa untuk mengoperasikan komputer. Baik, kita lanjut nomor 7. Ada yang mau menjawab? Oke, Ina, nomor 7. Silakan dijawab. Iya, nggak apa-apa kalau salah. C, gimana anak-anak, jawaban Ina kira-kira benar apa salah? Oh, benar. Yang salah ya. Nah, yang benar apa? Ayo. Yang benar adalah yang D ya, menggunakan USB port. Jadi webcam itu menggunakan USB port, bukan menggunakan alamat IP, jaringan lokal maupun kabel UTP. Jadi webcam itu apa sih? Kayak kamera itu ya yang di komputer. Betul sekali. Kita lanjut nomor 8. Nah, ini harusnya udah bisa nih, tadi sudah kita bahas ya. Port PS2. Ada yang mau menjawab? Oke, siapa? Lina. Baik, Lina, bisa dimulai. Iya, betul sekali ya. Port PS digunakan untuk mouse ya. Kalau speaker pakainya apa? Ada yang tahu? Nah, kalau speaker itu pakainya kabel audio yang biasanya berwarna-warni itu, yang ditaruh di belakang CPU, bisa juga di depan CPU itu ya. Kalau monitor pakai apa? Biasanya pakai, ada yang tahu? Kabel VGA. Kalau LCD proyektor itu bisa pakai kabel peripheral, kabel paralel bisa, kabel USB juga bisa. Begitu juga dengan printer ya, pakai kabel paralel bisa, pakai USB juga bisa. Kemudian kita lanjut nomor 9. Nah, ini udah benar semua ya ini ya. Ada yang mau menjawab? Oke, Tono, bisa dimulai. Iya, benar sekali ya jawabannya, yang keyboard ya, perangkat kedua untuk memasukkan angka, huruf, dan simbol, itu keyboard. Nah, ini pertanyaan nomor 10 nih ya, banyak sekali yang terjebak di pertanyaan nomor 10 ini. Nah, ada yang mau mencoba untuk menjawab terlebih dahulu nih sebelum Ibu jelaskan? Oke, siapa? Benny, bisa dimulai Benny. Jawabannya apa? Menggeser tulisan. Kira-kira jawaban Benny benar apa salah? Dari salah ya. Nah, yang benar? Oh, belum tahu. Sekarang Ibu tanya dulu, scroll itu yang mana sih? Ada yang bisa tunjukkan? Nah, iya yang ini ya, scroll itu. Nah, berarti jawabannya apa? Scroll. Iya, yang B, yang menggeser ke atas dan ke bawah. Kalau menggeser blok dan menggeser tulisan bisa jadi benar tapi kurang tepat ya. Jadi nggak hanya blok dan tulisan saja, tetapi semua ya bisa di scroll. Oke, itu tadi kuis untuk pretestnya. Nah, setelah anak-anak tadi mengetahui sedikit banyak ya tentang pengoperasian peripheral web, nah kira-kira manfaat kita untuk mempelajari materi ini apa? Ada yang tahu? Iya, bisa ya itu ya untuk mengetahui macam-macam perangkat komputer. Ada lagi? Iya, memudahkan pekerjaan kita ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari peripheral web ini, kita jadi tahu tuh fungsi dari mouse itu untuk apa, fungsi keyboard untuk apa, fungsi printer untuk apa, scanner untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dengan mempelajari pengoperasian peripheral web ini juga untuk memudahkan pekerjaan kita. Misalnya kita ingin mencetak kertas menggunakan printer, kita sudah tahu tuh langkah-langkah mencetaknya gimana, langkah-langkah menginstalnya itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya kita mempelajari materi pengoperasian peripheral web ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Nah, di WA Group sudah Ibu kirim LKPD-nya. Anak-anak bisa langsung membukanya ya. Sudah dibuka semua? Oke, baik. Nah,
tujuan dari pembelajaran ini ada dua. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami berbagai macam perangkat penunjang atau peripheral personal komputer. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan instalasi dan pengoperasian peripheral web sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan siswa itu mengetahui apa saja macam-macam perangkat peripheral web, kemudian langkah penginstalannya seperti apa, pengoperasiannya seperti apa, gitu ya. Nah, kita langsung menuju poin A yang nomor 1 tentang macam perangkat penunjang atau peripheral personal komputer. Nah, ini ada yang mau membantu ibu untuk membacanya? Oke, Kevin, bisa dimulai ya, nak? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ibu ingin tanya terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu pengertian dari perangkat peripheral. Nah, ada yang masih ingat kah? Iya, perangkat penunjang ya intinya. Ini ibu ada materinya supaya anak-anak lebih paham lagi. Jadi perangkat peripheral adalah peralatan atau alat tambahan komputer yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan lain untuk meningkatkan penggunaannya. Misalnya untuk keperluan ketika kita ingin mencetak suatu dokumen, maka dibutuhkan perangkat yang bernama printer. Kemudian ketika kita ingin men-scan, maka digunakan perangkat mesin scan ya, seperti itu. Jadi intinya perangkat peripheral itu adalah perangkat tambahan yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan lain ya. Nah, perangkat ini terhubung ke komputer tetapi bukan bagian dari inti arsitektur komputer. Jadi perangkat ini tuh di luar CPU, di luar motherboard, dan juga di luar casing. Nah, kemudian kita kembali lagi ke LKPD-nya. Di sini ada beberapa perangkat penunjang harus tersedia agar komputer titik-titik. Sementara peralatan yang lain berfungsi sebagai pelengkap. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab, ibu kasih poin tambahan ya. Oke, Bunga. Jawabannya? Iya, betul ya, agar komputer bisa beroperasi. Nah, lebih tepatnya itu agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi perangkat penunjang itu tersedia ya gunanya untuk supaya komputernya itu berfungsi sebagaimana mestinya ya, berfungsi dengan baik. Kemudian lanjut ya, bisa dibaca lagi Kelvin paragraf selanjutnya. Nah itu ya, perangkat penunjang keamanan komputer biasanya berkaitan dengan pemakaian listrik untuk komputer agar tidak terkena tegangan yang tidak stabil. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira jawaban dari pertanyaan ini itu apa? Belum tahu ya? Nah, jadi perangkat penunjang keamanan komputer ini berguna agar apa? Agar komputer itu tidak rusak ketika terkena tegangan yang tidak stabil. Kemudian selanjutnya, stopwatch atau stabilisator dan UPS merupakan contoh dari perangkat penunjang keamanan komputer. Terangkan perbedaan dari keduanya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada yang tahu nggak itu apa stabilisator dan apa itu UPS? Oke, baik. Siapa? Dina ya, Dina mau menjawab. Silakan Dina. Ibu kasih poin tambahan ya. Nah, itu betul sekali ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada penjelasan materinya. Nah, stabilisator adalah perangkat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke komputer, yaitu dengan cara menaikkan tegangan ke nilai normal pada saat tegangan sumber itu turun dan menurunkan tegangan ke normal pada saat tegangan itu. Nah, jadi stabilisator itu fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke komputer. Sedangkan UPS itu adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpanan daya yang akan bekerja untuk menyalurkan daya yang tersimpan pada saat sumber listrik itu mati. Nah, ketika sumber listrik itu mati, nah UPS ini memiliki baterai. Nah, sehingga menyebabkan ketika
listrik mati, komputer tidak mati. Nah, kalau UPS itu adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpanan daya yang akan bekerja untuk menyalurkan daya yang tersimpan pada saat sumber listrik mati. Nah, jadi ketika listrik mati, itu komputer tidak langsung mati karena dia menggunakan UPS yang menyimpan daya. UPS ini menggunakan baterai. Jadi ketika listrik mati, dia tidak ikut mati. Nah, kemudian apa itu perbedaan dari keduanya? Nah, ini perbedaan yang mendasar tadi sudah jelas ya, sudah saya terangkan. Kalau yang UPS itu nanti ada baterainya, sedangkan yang stabilisator itu tidak ada baterainya. Nah, jadi ketika tegangan listrik itu mati atau turun drastis di bawah level minimal, stabilisator itu akan mati dan otomatis komputer juga akan mati mendadak ya, karena dia tidak mempunyai baterai. Nah, tidak dengan UPS, walaupun tegangan listrik mati, tetapi dia masih tetap hidup karena dia mengambil daya dari baterai. Jadi perbedaan keduanya sudah jelas ya. Kalau stabilisator itu tidak ada baterainya, sehingga ketika sumber daya mati, komputer juga akan ikut mati. Sedangkan yang UPS itu ada baterainya, jadi ketika sumber listrik mati, dia tetap hidup. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang instalasi dan pengoperasian modem. Nah, ini ada yang mau membaca? Oke, siapa? Oke, Tono, silakan Tono. Ya, jadi modem ini udah nggak asing ya. Mungkin dari anak-anak sudah pernah mencoba untuk menggunakan modem ini. Nah, modem ini terdiri dari dua, yaitu kira-kira apa ini jawabannya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, modem internal dan juga modem eksternal. Tadi yang menjawab siapa? Eni. Oke, Eni. Dapat poin tambahan ya. Nah, kemudian kira-kira apa nih perbedaan dari modem internal dan juga modem eksternal? Nah, ini yang bisa menjawab, Ibu beri poin juga ya. Oke, Doni ya, Doni mau menjawab. Jawabannya kira-kira apa, Doni? Iya, betul sekali ya. Singkatnya, iya memang seperti itu. Singkatnya, modem internal itu pemasangannya di dalam komputer, sedangkan modem eksternal itu pemasangannya di luar, yaitu menggunakan apa? Ya, menggunakan port-port tertentu ya, dimasukkan itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan apa yang Anda lakukan jika PC Anda ingin terhubung ke internet. Nah, ini siapa yang mau menjawab? Oke, siapa? Bella. Oke, Bella bisa dijawab. Iya, itu ya, jawaban Bella sudah benar, cuman saya meluruskan. Nah, untuk yang kita lakukan jika PC kita ingin terhubung ke internet, yang pertama yaitu kita memasang terlebih dahulu modemnya, baik modem internal maupun modem eksternal. Nah, kemudian setelah kita pasang, kemudian kita menginstal device drivernya. Nah, setelah terinstall, langkah berikutnya yaitu membuat koneksi baru menggunakan fasilitas dial-up networking. Nah, kemudian setelah selesai, langkah terakhir yaitu melakukan hubungan ke ISP. Nah, barulah kita bisa menggunakan modem tersebut, kita bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, udah paham ya? Kita lanjut ke materi yang ketiga, poin ketiga, yaitu instalasi dan pengoperasian peripheral webcam. Nah, ini ada yang mau membaca? Oke, Sinta, bisa dimulai ya, Nak? Iya, nah untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira jawabannya apa? Sebuah webcam yang terhubung ke komputer melalui titik-titik. Nah, pertanyaan ini sudah ada di kuis yang tadi ya. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak nih tentang pertanyaan ini? Oke, siapa? Doni. Baik, Doni.
Jawabannya adalah iya, betul sekali, pakai USB port ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis webcam yang Anda ketahui. Kemudian terangkan keunggulan dan kekurangan masing-masing jenis webcam tersebut. Nah, ini Ibu beri waktu untuk kalian bisa googling atau searching ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti kalau misalkan sudah ada yang ketemu jawabannya, bisa open mic ya, kemudian menjawab, kemudian nanti Ibu akan beri poin tambahan untuk aktifan gitu ya. Silakan anak-anak cari dulu jawabannya di Google. Oke, siapa? Tono ya, Tono mau menjawab. Oke Tono, jawabannya bisa dijelaskan ya. Nah iya, itu betul sekali yang dijawab sama Tono ya. Nah mungkin dari anak-anak yang lain, apa ada yang mau menjawab lagi? Ini Ibu kasih untuk 2 orang ya. Baik, siapa? Dila. Oke Dila, silakan dijawab. Nah itu betul sekali ya. Nah itulah jenis-jenis webcam dan juga kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masingnya. Dua penjelasan dari teman kalian tadi sudah benar semua. Nah sebelum Ibu lanjutkan ke poin berikutnya, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang instalasi dan pengoperasian TV tuner. Nah untuk poin keempat ini ada yang mau membacanya? Oke, Bilal, silakan Bilal. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, perbedaan dari kedua TV tuner tersebut yaitu letak dan cara pemasangannya. Pada TV tuner eksternal dipasang di mana? Eksternal, berarti di, ini mudah sekali ya. Iya betul, di luar ya. Sedangkan TV tuner internal dipasang di, iya betul, karena internal berarti dipasang di dalam. Kemudian pertanyaan kedua, selain perbedaan itu, pada TV tuner internal dibutuhkan device driver supaya TV tuner dapat beroperasi. Nah, sedangkan pada TV tuner eksternal itu tidak dibutuhkan device driver. Mengapa? Ada yang bisa menjawabnya? Ini beri poin nanti yang bisa menjawabnya. Oke, Lani, silakan Lani, jawabannya adalah, nah benar sekali ya. Jadi TV tuner eksternal itu tidak dibutuhkan device driver. Karena apa? Karena TV tuner eksternal itu langsung dihubungkan dengan monitor. Betul sekali jawabannya Lani ya. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Nah sekarang anak-anak buat kelompok, ini ada 32 siswa. Buat kelompok, 8 kelompok, jadi nanti satu kelompoknya ada 4 anak. Diskusikan tentang poin B ini, yang latihan terkontrol. Di sini ada 4 soal ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan 4 soal ini bersama kelompok masing-masing. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ibu tunggu 15 menit lagi. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semua? Oke, baik. Nah sekarang sebelum Ibu tunjuk, ada kelompok yang ingin mengajukan diri untuk presentasi? Oke, kelompok 5, boleh silakan. Kelompok 5, anggotanya siapa saja? Sebutkan absennya saja nak. Iya, 5 10 13 29. Oke, silahkan kelompok 5 open mic dan juga open kamera ya, biar lebih jelas lagi. Dan teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan ya. Oke, bagus sekali ya kelompok 5 tadi. Jawabannya lengkap, penjelasannya pun juga jelas. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau yang ingin presentasi juga bisa. Oke, kelompok 8. Anggotanya siapa saja? Absen 13, kemudian 17, 23,
dan 31. Oke, silakan kelompok 8 presentasi. Oke, bagus juga ya kelompok 8 ini, penjelasan juga sudah jelas, sudah lengkap. Nah, itu tadi diskusi ya tentang instalasi modem, kemudian ada perbedaan modem yang satu dengan modem yang lain, kemudian instalasi webcam, dan pemasangan TV tuner. Nah, untuk jawaban-jawaban dari hasil diskusi tadi nanti dikumpulkan, Ibu akan menyebarkan Google Form ya di WA Group. Nanti anak-anak bisa mengumpulkan di Google Form tersebut. Oke, kita sekarang lanjut ke buka dulu LKPD-nya. Poin yang ke-C yang latihan mandiri. Di sini ada 4 soal. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab 4 soal ini. Ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh bertanya kepada temannya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oh ya anak-anak, jawabannya ini nanti dikumpulkan di Google Form yang sudah Ibu sebarkan lewat WA Group ya. Setelah selesai langsung disebar saja sebelum kita koreksi bersama. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Oke, silakan lanjutkan untuk mengerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah dikumpulkan? Oke. Baik, sekarang kita koreksi bersama dari nomor 1. Nah, dari nomor 1 ini siapa yang ingin menjawabnya? Oke, Benny, silakan Benny. Nah, betul sekali ya. Jadi perangkat penunjang komputer ini terdiri dari bermacam-macam. Di sini ada keyboard, yaitu apa? Perangkat komputer yang digunakan untuk menginputkan data berupa apa? Huruf, angka, dan simbol. Betul sekali. Nah, macam dari keyboard ini tuh ada 4. Ada keyboard serial, ada PS2, ada USB, dan ada wireless. Nah, untuk keyboard PS2 ini pakai kabel PS2, USB juga pakai USB. Kalau wireless itu adalah keyboard yang tanpa kabel pemadamnya. Kemudian ada perangkat mouse, yaitu digunakan untuk menerima inputan ya, berupa gerakan, tekanan, tombol, dan scroll ya. Nah, untuk macam-macamnya ada mouse serial, ada mouse PS2, ada USB, dan juga ada nah, untuk yang sekarang digunakan, yang kebanyakan digunakan adalah mouse yang wireless tanpa kabel ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian ada perangkat scanner. Nah, scanner ini berfungsi mirip seperti fotokopi ya, untuk memindai data dan menampilkan hasilnya pada layar monitor. Nah, hasil scan ini dapat diedit atau dimodifikasi sehingga tampilannya menjadi lebih bagus dan dapat disimpan dalam bentuk file gambar ataupun dokumen. Kemudian ada perangkat proyektor atau LCD, yaitu digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu yang di permukaan datar seperti screen, dinding, dan lain sebagainya. Nah, proyektor itu digunakan ketika kita presentasi di kelas. Nah, alat yang digunakannya itu adalah alat yang digunakan yaitu LCD ini. Biasanya diletakkan di atas yang di kelas itu ya. Kemudian ada printer, digunakan untuk menampilkan hasil cetakan ya, berupa kertas. Nah, macam printer ada 3, yaitu dot matrix. Kemudian ada inkjet, ini biasanya digunakan ini yang biasanya kita gunakan, yaitu menggunakan tinta ya. Kemudian ada laserjet, menggunakan serbuk laser. Nah, ini jarang digunakan, biasanya digunakan untuk partai-partai besar. Kemudian ada monitor. Jelas ya monitornya seperti apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa jenis modem yang Anda ketahui? Nah, ini tadi sudah dibahas ya, ada yang ingin menjawabnya. Oke, Dina, silakan Dina. Nah, itu ya, jenis modem ada 2. Ada modem internal dan juga modem eksternal. Nah, untuk perbedaannya, kalau modem internal itu dipasang di dalam, sedangkan modem eksternal itu di luar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3.
terangkan perbedaan antara webcam dengan kamera digital. Nah, ini ada yang mau menjawab lagi? Oke, Vira, silakan Vira. Nah, itu tadi sudah jelas sekali yang sedang diterangkan oleh Vira, perbedaan dari webcam dengan kamera digital. Kemudian soal terakhir, bagaimana cara pemasangan TV tuner internal? Ada yang mau menjawabnya? Oke, Boni, silakan Boni. Oke, sudah jelas sekali ya langkah-langkah yang dijelaskan sama Boni. Oke, kesini apa ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ada ya. Berarti insya Allah semua sudah paham ya terkait materi kita hari ini. Oke, nah agenda kita selanjutnya Ibu akan mengadakan post-test menggunakan aplikasi yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan Quizzes. Nah, anak-anak silakan buka WA group, kemudian klik link yang sudah Ibu bagikan. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan kuisnya. Dimulai dari sekarang ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang kita lihat skor tertingginya. Pertama ada Bunga, kemudian ada Kelvin. Nah, ini udah banyak yang benar ya. Sudah hampir semua benar, ini udah benar semua. Bunga, kemudian Kelvin juga sudah benar semua. Dan lainnya hanya salah. Nah, ini paling sedikit salah 3 ya. Nah, sini artinya insya Allah anak-anak sudah paham ya kait materi yang Ibu ajarkan. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Beni, silakan Beni. Oke, betul ya Beni. Jadi kesimpulannya perangkat perifera merupakan peralatan tambahan komputer yang digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk mencetak, untuk men-scan dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis dari perangkat peripheral ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada perangkat input, contohnya adalah mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat output, contohnya yaitu printer, monitor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan atau storage device, contohnya yaitu RAM, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, untuk instalasinya itu sendiri tergantung dari perangkat yang akan kita gunakan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.